Ketemu lagi kita dalam membahas proses isolasi senyawa kimia dari tumbuhan. Pada video ini kita akan membahas tentang ekstraksi, proses ekstraksi. Dimana pada video sebelumnya telah dijelaskan tentang berbagai tahapan proses isolasi, yaitu yang pertama pemilihan, pengumpulan, dan identifikasi tumbuhan, yang kedua pengeringan dan penghalusan, yang ketiga ekstraksi, yang keempat screening fitokimia, yang kelima vaksinasi, yang keenam pemurnian dengan metode kromatografi. Tahapan 1 dan 2 itu sudah dijelaskan pada video sebelumnya, silahkan dilihat saja. Itu kita sebut sebagai tahapan pre-ekstraksi. Hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan ekstraksi. Nah, selanjutnya setelah proses pre-ekstraksi telah kita lakukan, kita telah mengumpulkan sampel yang mengidentifikasi tumbuhan, yang melakukan pengeringan dan penghalusan, maka kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu ekstraksi. Ekstraksi, sebagaimana istilah yang digunakan secara farmasi, itu adalah merupakan suatu pemisahan bagian aktif biologis dari jaringan tumbuhan atau hewan dari komponen tidak aktifnya dengan menggunakan pelarut pilihan dalam suatu standar prosedur ekstraksi. Jadi maksudnya adalah aktif biologisnya di sini adalah senyawa metabolit sekunder, dan ada bagian tidak aktifnya, berarti kita hanya mengambil bagian yang aktifnya, itu disebut dengan proses ekstraksi. Atau kita hanya mengambil metabolit sekundernya, mengambil senyawa kimianya saja. Prinsip ekstraksi. Prinsip dasar ekstraksi dengan pelarut itu kita bisa bedakan menjadi dua jenis. Ada padat cair, ada cair-cair. Padat cair itu adalah proses mengambil kandungan kimianya itu menggunakan pelarut tertentu, cairan tertentu, tapi kita ngambilnya dari materi padat, dari suatu yang bentuk padat. Kalau cair-cair, kita mengambil komponen kimianya itu dari suatu bentuk cairan. Jadi sederhananya, kalau padat cair itu sering dikenal dengan proses ekstraksi ketika kita mengambil sari tumbuhan atau metabolit sekunder dari tumbuhannya sendiri. Ekstraksi padat cair. Sebagai contohnya, kita di sini misalnya proses ini bisa kita lihat dengan cara misalnya kita mau mengambil sari tumbuhan, mengambil komponen kimia yang ada di tumbuhan dengan cara tumbuhan tersebut yang berada dalam satu wadah misalnya, atau satu tempat misalnya, kita kasih cairan, kita kasih pelarut, dimana nanti setelah tumbuhan yang ada dalam satu wadah kita tambahkan pelarut, akan terjadi kontak antara padatan tadi atau tumbuhan tadi dengan pelarut. Kontaknya itu akan menyebabkan pelarut berdifusi ke dalam sel. Di dalam sel, kemudian dia akan melarutkan metabolit sekunder yang ada di dalam sel tersebut. Setelah dia larutkan, maka dia membawanya keluar dari sel. Sehingga awalnya senyawa yang ada di dalam sel tumbuhan, karena adanya difusi dari pelarut, dilarutkan oleh pelarut, dan kemudian akan ditariknya keluar. Itu yang terjadi sebenarnya ketika kalian membuat teh. Tumbuhannya, tehnya, kalian tambah air panas, kalian biarkan air panas berubah, yang awalnya bening menjadi warna coklat, maka yang terjadi adalah air panas tadi berdifusi ke dalam daun teh tadi, melarutkan senyawa metabolit sekunder yang ada di daun teh, dia tarik sehingga sekarang metabolit sekundernya ada di air putih tadi, yang panas tadi. Dan itulah juga yang terjadi di proses ekstraksi yang kita bahas sekarang. Jadi sekarang senyawa itu ada di dalam pelarutnya.
Nah, tadi kan tujuan kita adalah menarik pelarutnya. Berarti kita nggak butuh lagi pelarutnya. Di sini proses dari ekstraksi itu, fungsi dari pelarut adalah sebagai pembawa. Membantu membawanya, membantu melarutkan, membantu membawanya, membantu mengeluarkan. Setelah tugas itu selesai, maka kita uapkan pelarutnya. Uapkan pelarutnya yang kalian telah melakukan di praktikum, kalian melakukan evaporasi, penguapan. Dan kebetulan alat yang kalian gunakan adalah rotary vakum evaporator. Kalian menggunakan proses evaporasinya dengan vakum dan berputar. Dan itu sebenarnya karena ada vakumnya sehingga menyebabkan ada tekanan di sana sehingga pelarut itu bisa menguap di bawah suhu uapnya yang sebenarnya. Oke, produk akhir dari ekstraksi itu kita sebut dengan ekstrak. Jadi ekstrak itu adalah kandungan metabolit sekunder yang telah kita tarik tadi, kemudian pelarutnya sudah kita uapkan sehingga benar-benar senyawa metabolit sekundernya yang kita dapatkan. Itu yang disebut dengan ekstrak. Biasa kita nyebutnya juga ekstrak kental. Kemudian ekstraksi. Nanti kita akan mengenal berapa jenis teknik ekstraksi. Dan kalian perlu untuk memutuskan teknik ekstraksi mana yang ideal. Dan syarat-syarat sebuah ekstraksi yang ideal itu adalah yang pertama, dia mempunyai kemampuan mengekstraksi, mengambil produk metabolitnya itu sebanyak mungkin. Yang kedua, proses itu berlangsung dengan cepat, semakin cepat semakin bagus. Yang ketiga, simple. Yang keempat, proses tersebut dapat diulangi kembali. Yang kelima, pemilihan metode harus disesuaikan dengan komponen kimia apa yang ingin diekstraksi dari tumbuhan tersebut. Misalnya kalian mau mengambil komponen kimia yang dia tidak tahan panas, maka jangan kalian gunakan metode yang menyebabkan komponen kimianya itu rusak karena pemanasan. Berarti jangan menggunakan metode yang melibatkan proses pemanasan. Atau proses ekstraksi yang kalian lakukan, pelarut apa yang mau saya pilih misalnya. Kalau saya hanya mau ngambil senyawa nonpolar, maka saya harus pilih pelarut nonpolar. Kalau saya mengambil senyawa polar aja, tanpa yang polarnya, mungkin saya akan pilih pelarut nonpolar. Itu ada dasarnya nanti yang kita memutuskan ekstraksi mana yang bagus saya lakukan. Berarti harus yakinkan metode mana yang akan kalian pilih sesuaikan dengan komponen kimia apa yang ingin diekstraksi. Nah, tadi saya bilang bahwa proses ekstraksi itu melibatkan antara ada padat cair, adapun cair-cair. Pada artinya di sini ada cairan yang terlibat. Berarti kita harus memilih cairan apa yang akan kita gunakan dalam ekstraksi. Pada umumnya, pelarut yang ini saya tidak bicara tentang mutlak ya. Pada umumnya, pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi itu adalah merupakan pelarut organik. Pelarut organik adalah pelarut yang mengandung atom C. Dan kenapa dipilih pelarut organik? Karena target senyawa metabolit sekunder yang akan kita ambil itulah senyawa organik. Berarti dia akan mempunyai kemampuan yang bagus untuk ditarik. Kemampuan senyawa tersebut bisa ditarik dengan lebih baik kalau dia ditarik dengan pelarut organik atau like and dislike. Ketika dia senyawa organik, maka yang menariknya yang paling pasti adalah pelarut organik. Maka paling sering digunakan adalah pelarut organik. Dan apa persyaratan pelarut organik yang harus kita perhatikan ketika kita ataupun pelarut yang akan kita gunakan untuk ekstraksi itu, apa persyaratan yang harus kita perhatikan? Yang pertama, dia tidak berpotensi untuk menimbulkan artefak. Artefak itu adalah senyawa yang timbul dalam proses terjadi itu karena suatu proses yang kita lakukan misal dalam proses tahap isolasi. Dalam arti gini, ada suatu senyawa yang diproduksi oleh tumbuhan secara naturalnya, natural product itu adalah misalnya asam karboksilat. Kemudian karena kita pilih pelarutnya misalnya metanol, kemudian kalian melakukannya mungkin ada kontak yang terlalu lama, itu dia karboksilat itu berubah menjadi ester misalnya. Jadi ester tadi kita sebut artefak karena dia tidak terjadi secara natural dalam tumbuhan tersebut. Yang naturalnya dia adalah asam karboksilat, tapi ujung-ujung yang kita isolasi adalah ternyata dia adalah ester.
Jadi bagaimana caranya kita memilih pelarut yang tidak menimbulkan artefak. Yang kedua, tidak toksik. Yang ketiga, tidak mudah terbakar. Dan yang keempat, murah dan dapat dievaporasi dengan mudah. Karena tadi saya bilang bahwa kita hanya menggunakan pelarut itu sebagai pembawa, penarik kandungan kimianya, terus dia bawa kandungan kimia itu berada dalam pelarut. Setelah itu tugas pelarut itu selesai. Maka selesai tugasnya, maka kita harus uapkan. Berarti kita harus yakinkan pelarut yang kita pilih itu tidak susah menguapnya. Dia harus mudah menguap. Karena kalau dia susah menguap dengan suhu yang tinggi harus diuapkan, maka bisa menyebabkan senyawa kita yang kalau dia tidak tahan panas itu akan rusak. Dia harus diperhatikan bahwa pelarut yang dipilih itu haruslah yang mudah menguap. Kemudian, sebelum saya bercerita tentang slide ini, jenis-jenis ekstraksi, saya mau bercerita sedikit tentang ada beberapa ada yang mencoba mengkelompokkan pelarut-pelarut. Tadi kan saya bilang kan proses ekstraksi itu melibatkan pelarut. Pelarut-pelarut yang kita pilih tadi itu ada yang mencoba mengelompokkannya menjadi 3 bagian. Ada pelarut nonpolar, ada pelarut semipolar, ada pelarut polar. Pelarut nonpolar adalah pelarut yang mampu melarutkan hanya senyawa nonpolar. Pelarut semipolar adalah pelarut yang mampu melarutkan senyawa nonpolar dan semipolar. Berarti dia kemampuan melarutkannya sedikit lebih tinggi daripada nonpolar. Kemudian yang ketiga adalah pelarut polar. Pelarut polar ini lebih luas lagi kemampuan melarutkannya. Dia bisa melarutkan pelarut nonpolar, semipolar, dan polar. Ini adalah nanti akan menjadi dasar ketika kita akan bicara jenis ekstraksi itu apakah total ataupun ekstraksi itu apakah selektif. Pelarut nonpolar contohnya adalah heksan, petroleum ether. Pelarut semipolar contohnya adalah etil asetat, misalnya kloroform, diklorometan. Dan pelarut polar contohnya adalah etanol, metanol, dan air. Sekarang kita coba masuk ke sini. Berdasarkan pemilihan jenis pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi, maka proses ekstraksi dapat dibedakan atas pertama adalah ekstraksi total. Tadi saya bilang, pelarut polar bisa melarutkan senyawa nonpolar, semipolar, dan polar. Dalam proses ekstraksi tadi, kita bilang bahwa kita mau mengambil senyawa metabolit sekunder yang ada dalam tumbuhan tadi sebanyak mungkin. Kalau boleh kita kategorikan juga, mempermudah kita pemahamannya, maka senyawa metabolit sekunder ini isinya ribuan, banyak mungkin jutaan. Sebelumnya, proses ekstraksi itu pada prinsipnya adalah pemisahan. Bukan proses ekstraksi. Proses isolasi itu pada prinsipnya adalah pemisahan. Jadi bagaimana senyawa yang awalnya mungkin ribuan, kita coba pisahkan pada awalnya dia menjadi bentuk, misalnya kalau boleh misalnya kita bilang dia misalnya 1000, ada 1000 senyawa di dalam tumbuhan tersebut, maka tahap awal pemisahan kita lakukan adalah bagaimana kita memisahkannya itu menjadi 100, 100, 100, 100 berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh senyawa tersebut. Kemudian dari 100 itu bagaimana kita misalkan menjadi 10, 10, 10 misalnya, 10 ataupun ada yang 10, 9, 12 dan sebagainya. Berdasarkan sifat-sifatnya lagi. Kemudian ngurusut sampai akhirnya proses isolasi itu kita memisahkan senyawa itu hanya satu saja. Oke? Nah, kembali kepada jenis ekstraksi total tadi. Ekstraksi total, ekstraksi yang kita lakukan dengan cara menambahkan pelarut, menggunakan pelarut yang dapat melarutkan senyawa yang ribuan tadi itu semaksimalnya semuanya bisa kita tarik oleh satu pelarut saja. Apa tadi yang kita bilang bahwa dari 3 jenis pelarut itu ada nonpolar, semipolar, dan polar. Maka yang paling cocok untuk menggunakan ekstraksi total ini adalah ketika tumbuhan kita ekstraksi menggunakan pelarut polar. Tadi kan saya bilang, pelarut polar adalah pelarut yang bisa melarutkan senyawa nonpolar, semipolar, dan polar. Sehingga ketika kita melakukan ekstraksi dengan pelarut polar,
maka kita berasumsi semua senyawa semaksimal yang bisa dia dapat itu udah ketarik. Ada senyawa non-polar di sana, ada senyawa semipolar di sana, ada senyawa polar. Itu disebut dengan ekstraksi total. Nanti ada bagian yang saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah ekstraksi selektif. Ekstraksi selektif ini adalah tadi yang seperti saya bilang, bahwa prinsipnya dari yang senyawa yang ribuan tadi, jutaan, yang kalau saya bilang misalkan senyawa itu ada 1000, kalau pada ekstraksi total ke 1000-nya kita tarik dulu, nanti baru kita pisah-pisahkan. Nah, kalau pada ekstraksi selektif, di dalam tumbuhan itu sendiri, yang udah ada ribuan tadi atau 1000 tadi, kita mau menariknya saja dulu. Saya mau narik yang 200 aja dulu. Yang 200 itu misalnya yang non-polar saja. Yang ada di dalam sana tuh senyawa non-polar itu sekitar 200. Maka saya mau narik ini dulu. Berarti selektif. Oleh karena itu saya melakukannya, mengekstraksikannya dengan pelarut non-polar. Dengan asumsi bahwa dengan proses menggunakan pelarut non-polar, yang ketarik sama saya hanya senyawa non-polar. Oke, berarti saya sudah selesai dengan pelarut non-polar, maka saya sudah punya satu ekstrak. Saya proses, saya dapat ekstraksi, saya uapkan pelarutnya, saya dapat ekstrak non-polar. Kemudian asumsi saya dalam tumbuhan itu yang tertinggal adalah semipolar saja. Semipolar dan polar. Maka sekarang saya mau pisahkan lagi. Karena maka saya mau mengambil yang semipolar saja. Maka next tumbuhan tadi saya ekstrak dengan pelarut yang semipolar. Maka setelah saya ekstraksi, maka dalam asumsi saya di dalam pelarut semipolar tadi, saya sudah mempunyai senyawa yang semipolar saja. Kemudian yang ketiga, sisanya adalah pelarut senyawa polar. Maka saya bisa mengekstraksinya dengan pelarut polar. Ekstraksi bertingkat ini harus diperhatikan adalah pemilihan pelarutnya, tingkat kepolarannya. Jangan melakukan ekstraksi dimulai dengan pelarut yang ketinggi kepolarannya. Misalnya gini, kalian mulai ekstraksi dengan etil asetat. Kemudian baru etil asetat itu semipolar. Kemudian baru mulai dengan non-polar. Kemudian mulai dengan, setelah itu lanjut dengan polar. Itu salah. Kenapa? Kalau kalian sudah mulai dengan semipolar, si semipolar ini punya kemampuan melarutkan non-polar dan semipolar. Sehingga ketika kalian mulai dengan semipolar tuh yang kebawa sama dia adalah non-polar dan semipolar. Kemudian makanya disebut dengan ekstraksi selektif dan bertingkat. Kemampuan melarutkan dari pelarutnya. Jadi mulai dari non-polar karena dia hanya bisa melarutkan senyawa non-polar saja, kemudian ditingkatkan kepolarannya dia bisa melarutkan senyawa non-polar dan polar non-polar dan semipolar sebenarnya untuk yang pelarut semipolar, tapi karena semipolarnya sudah diambil oleh tapi pelarut senyawa non-polar akan diambil oleh non-polar, maka yang kebawa oleh si semipolarnya sekarang hanya yang semipolar saja. Nah, setelah diambil habis oleh si semipolar, maka yang tersisa sekarang adalah polar. Itu dari awal kita dengan teknik ekstraksi ini, dari awal kita udah memisahkannya berdasarkan tingkat kepolarannya. Perbedaannya dengan yang pertama tadi, ketika kita ekstraksi pertama langsung dengan polar, total ke bawah semua, itu belum ada pemisahan. Yang ke bawah mau non-polar, semipolar, dan polar itu ke bawah semua, maka disebut total. Yang kedua itu selektif, itu dia menggunakan pelarut, 3 pelarut yang berbeda kepolarannya, terus dia sudah terpisah berdasarkan tingkat kepolaran. Ini yang pemilihan pelarut dalam ekstraksi selektif itu, ada ekstraksi non-polar, contoh senyawa yang ada di dalam sana adalah ada alkana, asam lemak, pigmen, lemak, sterol, beberapa terpenoid, alkaloid, dan kumarin. Dan pelarut yang biasa digunakan untuk ekstraksi non-polar ini adalah penheksan, petroleum, etat, dan lain-lain. Kemudian ada ekstraksi semipolar. Ini yang dia akan bisa melarutkan senyawa semipolar dan non-polar sebenarnya. Tapi kalau kita lakukan yang secara bertingkat, non-polar itu kan sudah diambil sama yang non-polar. Berarti kita tingkatkan pelarutnya menjadi pelarut semipolar, dan ekstraksi disebut dengan ekstraksi semipolar, di mana senyawa kemungkinan yang ada di dalam itu adalah alkaloid, flavonoid, dan pelarut jenis ini misalnya adalah etil asetat, kloroforam, klorometan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah ekstraksi polar, di mana senyawa yang mungkin ke bawah yang tertinggal itu adalah senyawa golongan flavonoid, glikosida, tanin, dan beberapa alkaloid, mungkin alkaloid polarnya.
Di mana pelarut yang kita bisa gunakan itu adalah air, etanol, metanol, dan lain-lain. Dan ini adalah beberapa sifat psikokimia dari berapa pelarut yang bisa kita gunakan dalam ekstraksi senyawa metabolisme dari tumbuhan, natural product extraction. Jadi ada aenesan, etanol, dan sebagainya. Akan kalian lihat saja. Dan ini bagan yang saya ceritakan tadi seperti ini. Kita coba lihat pilihan cara ekstraksi yang mulai parsial dulu. Kita lihat misalnya kita punya sampel tumbuhan, kalau prosesnya kan dirajang dulu, kemudian dirajang, misalnya dibersihkan dulu, dirajang, dikeringkan, dihaluskan. Kemudian kita ekstraksi. Kalau parsial itu kita ekstraksinya itu adalah dengan mulai dari pelarut yang tingkat kepelarutan yang paling rendah. Mulai dari yang paling rendah. Maka ekstraksi dilakukan dengan pelarut non-polar. Kemudian dapat ekstraksinya, kemudian diuapkan, dapatlah ekstraknya, kita sebut ekstrak non-polar. Kemudian ampas, kita sebut ampas di sini. Sisanya, berarti di dalam ampas ini kita berasumsi ada pelarut non-polar, semipolar dan polar. Maka kita mau mengambilnya sekarang yang semipolar, maka diekstraksi dengan pelarut semipolar. Lagi-lagi uapkan pelarutnya dengan rotary evaporator vakum, kemudian hasilnya produknya kita dapat ekstrak semipolar. Sekarang sisanya lagi kita sebut ampas. Ampas itu tumbuhan tadi ya. Masih ada senyawa polar yang di sana, maka kita gunakan pelarut polar. Uapkan lagi pelarutnya sehingga dapatlah ekstrak polar. Sehingga dengan cara parsial, ekstraksi parsial ini kita sudah langsung memisahkan senyawa di dalam tumbuhan ini yang banyak senyawanya. Maka kita udah coba pisahkan tahap awalnya, dia ada ekstrak non-polar, ekstrak semipolar, dan ekstrak polar. Mungkin di sini ada senyawa golongan terpen, mungkin di sini alkaloid, mungkin di sini mungkin glikosida, dan sebagainya. Dan bagaimana dengan ekstraksi total? Kalau ekstraksi total tadi sebenarnya kan prinsipnya sama, ekstraksi, tapi pemilihan pelarutnya lah yang membuat dia menjadi berbeda prosesnya. Di sini mulai dari sampel tumbuhan, dirajang dengan halusan tertentu, kemudian diekstrak itu kalau tadi dimulai dari non-polar, maka ini dimulai dari polar. Karena asumsi kita mau menarik ke semua senyawa dan polar, semipolar, dan polar. Larutkan dengan metanol ataupun etanol, kemudian diuapkan dengan rotari, udah dapatlah ekstrak kental. Ekstrak kental kita itu, kalau tadi ekstrak kental itu udah dapat langsung 3 dengan tingkat kepelarutan, kalau di sini adalah ekstrak kental itu mengandung senyawa non-polar, semipolar, dan polar. Dan next step-nya itu adalah kita perlu mengekstraksi lagi, tapi tekniknya bukan ekstraksi pada cair. Teknik itu disebut dengan ekstraksi cair-cair. Ini disebut dengan partisi atau fraksinasi. Berarti ekstrak tadi itu kan dalam bentuk cair. Ekstrak tadi dalam bentuk cair, kita bisa ekstrak, kita mau coba baginya seperti yang tadi menjadi ekstrak non-polar, semipolar, dan polar. Maka yang kita ekstrak lagi itu adalah ekstrak. Jadi prosesnya itu adalah ekstraksi cair-cair, misalkan cair. Jadi kan kita mulai sama dengan selektif tadi, akhirnya dari ekstrak ini kita lakukan secara partisi, nanti next pertemuannya saya jelaskan tentang partisi. Berarti ekstrak ini kita partisi dengan pelarut non-polar, sehingga ada lapisan non-polarnya. Berarti kan nanti akan terlihat itu, ada lapisan dengan pelarut ekstrak yang mengandung non-polar semipolar. Kalau kita non-polar semipolar dan polar, kalau kita ekstrak dengan non-polar saja, maka dia akan hanya membawa senyawa non-polar saja yang ada dalam ekstrak. Kemudian sisanya masih ada semipolar ataupun polar. Maka kita selanjutnya kita ekstrak juga dengan cara partisi, caranya nanti akan saya jelaskan. Maka dapat juga lapisan semipolar yang kita uapkan nanti dapat ekstrak polar. Dan terakhir sisanya itulah kita sebut dengan ekstrak polar. Ada beberapa catatan penting yang harus kalian lihat dari sini. Larutan hasil ekstraksi, nanti kita akan udah mulai ekstrak tuh. Jangan disimpan dalam waktu yang lama dalam pelarut. Karena nanti ujungnya dia jadi artefak yang saya jelaskan tadi. Misalnya dia awalnya asam karboksila karena simpan dalam metal dalam waktu yang lama, suhu ruang dan terkena cahaya matahari itu bisa berubah, mungkin berubah menjadi ester atau berubah menjadi senyawa-senyawa lain. Kemudian penguapan itu jangan langsung misalnya ditaruh di cawan penguap diuapkan, itu nggak boleh. Misalnya langsung itu menyebabkan senyawanya takutnya rusak. Disarankan menggunakan rotary evaporator vakum atau lakukan pengeringan di bawah aliran nitrogen. Yang ketiga adalah
Kalau menggunakan rotary vacuum thermometer, maka disarankan suhu yang digunakan di bawah 40 derajat Celcius. Dan yang keempat, kalau kalian melakukan ekstraksi dalam jumlah yang banyak dan itu tumbuhannya sama, kan ketika kalian merotari itu ada cairannya tuh. Kan kita memisahkan ekstrak dengan komponen metabolismenya dengan cairannya. Cairan itu kalian bisa gunakan lagi untuk proses ekstraksi. Ulang ya, untuk penghematan sebenarnya. Tapi penggunaan pelarut untuk sampel yang lain tidak disarankan. Yakinkan bahwa pelarut itu hanya dipakai untuk sampel yang sama. Itu sedikit